Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita akan mempelajari suatu hal yang penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, terutama untuk kalian siswa-siswi baru MTS Negeri 3 Kota Jambi yang akan segera bersekolah nantinya. Adapun materinya yaitu tentang anti-diskriminasi. Anti-diskriminasi terdiri dari dua kata, yang pertama anti dan yang kedua diskriminasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anti artinya tidak suka, tidak setuju, dan tidak senang. Sedangkan diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, baik itu karena warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dinamakan dengan anti-diskriminasi adalah perlawanan atau pelarangan pada tindakan yang merujuk pada pelayanan atau sikap yang tidak adil terhadap individu atau orang tertentu. Menurut ajaran agama Islam sendiri, ada beberapa dalil yang melarang tindakan diskriminasi. Yang pertama, Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 11, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan laki-laki yang lain, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan juga sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan perempuan lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik." Setelah itu, Quran Surat Al-Hujarat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Serta dalam hadis Rasulullah bersabda, "Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya, menghinanya, dan merendahkannya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini." Sambil ditunjukkan ke dada beliau dan diulangi sebanyak 3 kali yang menunjukkan kepentingannya. Cukuplah seseorang berbuat keburukan dengan merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim haram atas darah, kehormatan, dan hartanya terhadap muslim lainnya. Hadis riwayat Muslim. Serta menurut dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama pada Pancasila di sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 2 yang mengatakan, "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Diskriminasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain, dapat berupa perlakuan fisik dan psikis. Hal ini terjadi karena adanya sikap manusia yang cenderung untuk saling membeda-bedakan yang lain, sehingga akan berdampak, yang pertama, tidak terciptanya rasa keadilan, yang kedua, tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara, yang ketiga, adanya kesenjangan sosial, yang keempat, melawan prinsip hak asasi manusia atau HAM, yang kelima, tidak terwujudnya kerukunan sesama warga negara. Nah,
ini dia bentuk-bentuk diskriminasi yang biasanya terjadi di bidang pendidikan dan sekolah. Yang pertama, tidak bisa sekolah karena tidak punya akte lahir. Yang kedua, tidak bisa masuk sekolah karena sudah ada kursi untuk siswa titipan. Yang ketiga, sekolah membeda-bedakan status orang tua siswa yang berdampak pada perlakuan anak tersebut di sekolah. Yang keempat, perlakuan dan sinis terhadap siswa disabilitas. Yang kelima, siswa mendapatkan nilai kecil karena tidak mau mengikuti kegiatan belajar tambahan karena tidak punya biaya. Keenam, stigma negatif karena merupakan siswa pindahan. Nah, ini lagi cara-cara awal bagaimana kita menanamkan nilai-nilai anti-diskriminasi. Yang pertama, kita tidak boleh memandang orang dari segi fisik, harta, dan status sosialnya di masyarakat. Yang kedua, menghindari sifat saling merendahkan. Yang ketiga, menyadari bahwa menyakiti orang lain sama saja menyakiti diri sendiri. Yang keempat, senantiasa bersikap adil. Dan yang kelima, menganggap bahwa setiap individu atau orang memiliki hak yang sama. Nah, demikianlah materi tentang anti-diskriminasi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.